Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali menyaksikan Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita teruskan pembicaraan sebelumnya masih mengenai perubahan kedua Undang-Undang ITE. Mungkin ada yang paling membedakan nih Pak Dirjen antara perubahan Undang-Undang sebelumnya dengan rancangan Undang-Undang kali ini. Apa yang paling ditegaskan dalam RUU kali ini Pak Dirjen? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan yang menjadi keberatan masyarakat itu antara lain pasal 27. Ya, pasal 27 itu dikatakan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, ini kemudian ada ditambahkan pasal pengecualian ya di pasal 27A ini. Pasal pengecualiannya adalah untuk situasi-situasi tertentu. Misalnya, apabila seseorang mengungkapkan sesuatu informasi elektronik yang ternyata untuk kepentingan umum, kepentingan publik, dan bisa membuktikannya, maka pihak yang melapor dapat terbebas dari ancaman hukuman. Dan justru pelapor yang melaporkannya malah bisa mendapatkan ganjaran hukum. Nah, itu yang perubahannya. Jadi kalau orang menyatakan sesuatu ya yang masuk dalam kategori tidak masuk dalam kategori menyerang kehormatan begitu ya, tapi dalam konteks untuk kepentingan umum, kepentingan publik ya itu bisa terbebas dari ancaman hukum ini. Ya, selain kepentingan publik dalam RUU perubahan kedua Undang-Undang ITE ini juga tertuang bahwa untuk situasi pembelaan diri bagi seorang korban, maka pasal 27A ini tidak dapat dikenakan. Ya, misalnya dalam kasus pelecehan seksual, korban mengunggah rekaman suara dari percakapan korban dan pelaku sebagai bukti pembelaan diri agar diketahui masyarakat, maka pelaku tidak dapat menuntut korban terkait pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Inilah yang terjadi dalam kasus Nuril Baik ya. Dia ya kan ini melaporkan untuk membela diri ya adanya kasus pelecehan seksual ya, tetapi kemudian pelapor melaporkannya dan dia sempat memang diproses dengan Undang-Undang ITE tapi kemudian memang dibebaskan begitu. Nah, jadi itu yang paling penting saya kira ya pasal 27E. Baik, ini bisa dikatakan untuk sebagai membela diri begitu ya Pak Dirjen, ini tidak dikenakan oleh rancangan Undang-Undang ITE yang terbaru Ya, begitu ya Pak ya, dengan untuk tidak membela bermaksud diri, menyerang. ya, atau untuk kepentingan publik. Baik. Baik, kemudian juga selain memang dari peran masyarakat dan juga peran dari regulasi pemerintah, namun ini kiranya kita perlu untuk mengetahui juga bagaimana peran dari penyelenggara sistem elektronik. Apa yang bisa dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik untuk bisa menyelaraskan semua rancangan ini, Pak Dirjen? Iya, iya. Jadi penyelenggara sistem elektronik atau PSC ini harus memoderasi konten di platform digital. Ya. Nah, ini setiap platform harus menyaring konten-konten yang dinilai harmful ya atau berbahaya. Yang dimaksud muatan berbahaya itu misalnya mengancam keselamatan nyawa, kemudian kesehatan individu dan juga masyarakat. Kemudian informasi yang dapat menyebabkan kerugian material ya dan atau fisik yang signifikan bagi individu. Nah, setiap platform ini wajib melakukan moderasi konten, misalnya contoh yang paling konkret adalah tantangan begitu, kemudian juga untuk anak-anak berdiri di depan, misalnya contohnya ya ini tantangan yang dilakukan oleh anak-anak berdiri di depan truk yang lewat ya, ini kan pernah viral ya, kemudian dia tertabrak akhirnya meninggal begitu dan yang dipersalahkan adalah sopirnya begitu, padahal ini anak-anaknya yang membuat tantangan beresiko begitu. Nah, ini platform harus punya teknologinya, dia harus melakukan penyaringan ataupun filter. Kemudian konten-konten yang mengandung asusila, judi, kemudian berita bohong juga termasuk dalam konten berbahaya dan harus dihapus oleh PSC atau di take down ya dari layanannya begitu. Kemudian moderasi konten ini sudah pernah dilakukan di masa pandemi ya, ketika platform digital menyaring konten-konten terkait COVID-19 dan menghapus hoax soal penyakit tersebut.
dan itu sukses, sudah berhasil. Ya artinya sebetulnya itu bisa kita lakukan, sudah pernah kok dilakukan itu begitu. Kemudian terkait sanksi apabila PSE tidak mengikuti aturan tersebut, ada sanksi yang menanti mulai dari pemberian teguran, pemberian sanksi hingga pemutusan akses PSE untuk tidak beroperasi jika terjadi pelanggaran yang berulang. Baik, penyelenggara sistem elektronik ini memang harus bisa memfilter begitu ya Pak, mana konten yang kiranya harmful dan mana konten yang bisa dapat tayang layak begitu ya Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita masih ada satu segmen lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.